Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi ya teman-teman ya. Sekarang kita akan menyambung cerita dari cerita Nabi dan Rasul yang kemarin. Sekarang kita akan bercerita tentang kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Apakah teman-teman pernah mendengar ada nabi namanya Nabi Yusuf? Bagi yang pernah mendengar ceritanya Nabi Yusuf, sekarang kita ulang lagi ceritanya ya. Dan kalau yang belum, dengarkan baik-baik. Oke, kita akan bercerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra ke-11 dari Nabi Yakub. Nabi Yakub alaihissalam memiliki 12 orang putra. Anak ke-12 Nabi Yakub adalah Bunyamin. Nabi Yusuf dan Bunyamin dua kakak beradik yang berakhlak saleh, rajin membantu orang tua. Keduanya pun sangat disayang oleh bapaknya. Dan keduanya amat tampan teman-teman. Karena itu Nabi Yakub alaihissalam lebih menyayangi mereka berdua dibanding 10 anak yang lainnya. Apalagi ibu mereka telah lama meninggal dunia. Melihat hal ini, kakak-kakak mereka menjadi iri teman-teman. Kenapa ayah pilih kasih gerutu salah seorang dari mereka? Mereka jadi bersikap kasar kepada Nabi Yusuf dan Bunyamin. Terutama bila Nabi Yakub alaihissalam sedang tidak berada di dalam rumah. Kesalahan kecil saja bisa membuat mereka menyiksa keduanya teman-teman. Kedua anak kecil itu tak dapat berbuat apa-apa. Kalau Bunyamin dimarahi, Nabi Yusuf mengelus kepala adiknya biar adiknya bersabar. Dan sang adik diajak tersenyum sambil mengusap air matanya. Kasihan ya teman-teman ya, kena bully terus. Untung ada Nabi Yusuf, abang yang baik, abangnya Bunyamin ya. Dan selanjutnya, bila Nabi Yusuf dihardik, Bunyamin memeluknya erat-erat sambil menangis dan memanggil ibu mereka yang telah meninggal. Kasihan ya teman-teman ya. Dan selanjutnya, tetapi Nabi Yusuf selalu mengajarkan kepada Bunyamin agar membuat Nabi Yakub alaihissalam amat sayang kepada Nabi Yusuf. Adiknya bermain berharap sampai rasa hari nanti hilang dari hati Yusuf mereka dapat meneruskan dakwahnya. Dan pada suatu hari teman-teman, Nabi Yusuf bercerita kepada ayahnya, "Ayah, semalam aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan
semuanya sujud kepadaku, kata Nabi Yusuf alaihissalam kepada ayahnya. Dan Nabi Yakub pun terharu. Ia tahu itu adalah isyarat Allah bahwa suatu hari nanti Nabi Yusuf akan menjadi orang yang mulia. Dan dalam Al-Quran mengatakan, dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi dan diajarkannya kepadamu sebagian dari tabir mimpi-mimpi dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada dua orang bapakmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi di Al-Quran Allah berfirman seperti itu teman-teman. Jadi kisahnya Nabi Yusuf ada juga di dalam Al-Quran. Dan Nabi Yakub alaihissalam pun bertambah sayang kepada Nabi Yusuf teman-teman. Tetapi beliau khawatir pada sikap-sikap kakak-kakak Nabi Yusuf bila mereka tahu. Anakku, katanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu pada saudara-saudaramu. Nanti mereka akan semakin memusuhimu. Ucap Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf alaihissalam agar jangan memberitahu mimpi-mimpinya itu kepada saudara-saudaranya yang lain. Melihat ayah mereka bertambah sayang kepada Nabi Yusuf, maka itu pula kakak-kakak Yusuf semakin bertambah iri dan membenci Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau begini, kita bisa tersingkir, seru yang lain saudara-saudara Nabi Yusuf. Dan mereka mengatakan lagi, coba renungkan, bila ayah telah semakin tua nanti, ia pasti akan memberi warisan lebih banyak pada Yusuf. Jangan kepalang tanggung, kita bunuh saja Yusuf, kata kakak-kakak yang jahat. Atau kita buang saja ke daerah yang sangat jauh, supaya perhatian ayah tertumpah kepada kita. Setelah itu barulah kita bertobat dan menjadi anak-anak yang baik. Jangan dibunuh, kata yang lainnya lagi. Kita masukkan saja ke dalam sumur, usul kakak yang bernama Yakhusa. Itulah mereka merencanakan perbuatan yang tidak baik yang akan mereka lakukan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Waktu itu Nabi Yusuf alaihissalam masih kecil teman-teman, belum tahu apa-apa. Dan esok harinya mereka meminta izin kepada ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Mereka meminta dengan alasan untuk membawa Nabi Yusuf jalan-jalan di alam terbuka guna menyenangkan hati Nabi Yusuf, tutur dari kakaknya Nabi Yusuf. Sebenarnya di hati Nabi Yakub alaihissalam sangat ragu untuk menyetujui rencana
kakak-kakak Nabi Yusuf itu. Nabi Yakub alaihissalam merasakan ada maksud yang tidak baik pada diri mereka. Namun karena mereka berjanji akan melindungi Yusuf dengan berat hati, akhirnya Nabi Yakub mengizinkan permohonan mereka. Ke-11 saudara itu pun berangkat, dan adiknya Bunyamin tidak diajak karena masih terlalu kecil. Mereka berjalan jauh sekali sampai Nabi Yusuf tidak mungkin bisa pulang sendiri. "Kak, aku lemas dan haus," keluh Nabi Yusuf alaihissalam. Dan mereka mengatakan, "Kenapa merengek pada kami? Merengeklah pada ayah seperti biasa," ejek seorang kakaknya. Kakak Yusuf alaihissalam yang lain pun ikut mencaci maki Nabi Yusuf, bahkan mulai memukul dan menendang Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah memukul dan menendangi Nabi Yusuf alaihissalam, lalu ke-10 orang saudara Nabi Yusuf membuka baju Nabi Yusuf. Di hadapan mereka ada sebuah sumur. Mereka beramai-ramai. Mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Dan Yusuf kecil sangat takut. Sumur itu begitu dingin, gelap, dan pengap. Dan Nabi Yusuf tidak bisa memanjat dinding sumur yang begitu dalam. "Ya Allah, bagaimana aku bisa keluar dari sini?" rintih Nabi Yusuf sambil mengusap air matanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. "Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi," firman Allah dalam Al-Quran yang disampaikan kepada Nabi Yusuf. Dan selanjutnya teman-teman, mendengar firman Allah itu, hati Nabi Yusuf kecil pun menjadi tenang. Ia hanya sedih memikirkan ayahnya. Dan selanjutnya teman-teman, pasti ayahnya akan sangat berduka kehilangan anaknya. Dari hatinya Nabi Yusuf berdoa agar mereka suatu hari dipertemukan kembali. Dan pada sore hari senja, kakak-kakak Nabi Yusuf alaihissalam baru tiba di rumah sambil berpura-pura menangis. Dan mereka berkata, "Wahai ayah," kata seorang dari mereka dengan pelan, "Yusuf diterkam serigala," kata mereka. Dan Nabi Yakub alaihissalam terdiam karena terkejut. "Tadi kami sedang berlomba lari," kata saudaranya yang lain. "Dan Yusuf kami tinggal untuk menjaga barang-barang.
tiba-tiba seekor serigala menerkamnya, kata mereka sambil berbohong kepada Nabi Yakub alaihissalam. Dan dengan pandangan murung karena teramat menyakitkan bagi Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam menatap mereka satu persatu. Ayah pasti tidak percaya, padahal kami telah berkata yang sebenarnya kepada ayah, kata Yahuza kepada Nabi Yakub alaihissalam. Ini baju Yusuf. Kalau ayah tidak percaya. Nabi Yakub pun memegangi baju Yusuf yang berlumuran darah. Dilihatnya, darah itu bukan darah Nabi Yusuf, tetapi darah binatang yang dioleskan. Ayah tahu apa yang terjadi? Kata mereka. Dan Nabi Yakub mengatakan, kalian pikir perbuatan kalian itu baik? Ayah hanya bisa bersabar. Allah sajalah tempat ayah memohon kasih dan pertolongannya. Dengan nada sedih dan sumbang, Nabi Yakub melangkah pergi ke kamarnya. Tidak berapa lama, Nabi Yusuf alaihissalam di dalam sumur. Ada serombongan kafilah yang hendak mengambil air. Mereka menemukan Nabi Yusuf di dalam sumur. Maka Nabi Yusuf dibawalah sebagai budak. Mereka akan menjualnya di negeri Mesir. Sesampai di Mesir, Nabi Yusuf benar-benar dijual sebagai budak. Pembelinya adalah seorang menteri kerajaan yang bernama Kiftir. Kemudian menteri tersebut menyerahkan Nabi Yusuf kepada istrinya, yaitu Zulaikha. Kiftir dan Zulaikha tidak mempunyai anak, teman-teman. Mereka bermaksud menjadikan Nabi Yusuf sebagai anak angkat mereka. Kini Yusuf hidup di lingkungan istana kerajaan Mesir sampai ia dewasa. Selanjutnya teman-teman, merasakan beratnya godaan yang diterima Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku, doa Nabi Yusuf, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Kalau engkau tidak menguatkan hatiku, niscaya aku pasti akan tergoda dan menjadi orang yang bodoh. Oleh tuduhan istri pembesar itu. Dan akhirnya Nabi Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Dan di penjara, Nabi Yusuf merenungi kebesaran Allah. Ia tersenyum. Setidaknya sudah 5 kali ia diuji oleh Allah. Pertama, saat dibuang di sumur oleh kakak-kakaknya. Dan yang kedua, ketika dijual dengan harga amat murah oleh para pedagang. Dan yang ketiga, waktu digoda ibu angkatnya sendiri. Keempat, dipertontonkan di depan para wanita, padahal ia amat malu. Dan kelima, saat ini ketika dijebloskan ke dalam penjara,
ia sebenarnya tidak bersalah waktu dia di penjara. Di dalam penjara, Allah mengangkatnya menjadi seorang nabi. Beliau menerima wahyu yang mengajarkan kebahagiaan bagi manusia. Dan mulailah Nabi Yusuf berdakwah. Ketika beliau di penjara, masuk pula 2 orang pemuda. Tadinya mereka adalah pelayan-pelayan raja. Yang satu pelayan untuk menyuguhkan minuman dan yang lain pembuat roti. Mereka dipenjara karena dituduh hendak meracuni raja. Ketika Nabi Yusuf mengajarkan Islam kepada penghuni penjara, bekas penyuguh minuman bertanya, "Aku bermimpi memeras anggur. Tolong terangkan maksudnya," kata pemberi minum kepada raja tersebut. Dan yang satu lagi bermimpi, "Aku juga bermimpi aneh," kata pembuat roti. "Dalam mimpi, aku membawa roti di atas kepalaku. Kemudian datang burung dan memakannya sebagian. Tolong berikan artinya kepadaku," kata mereka berdua. "Tuhanku mengajarkan kepadaku sehingga aku bisa tahu apa yang akan terjadi esok hari," kata Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Nabi Yusuf menafsirkan penyuguh minuman akan bebas dan kembali melayani sang raja. Sedangkan pembuat roti karena terbukti bersalah meracuni raja akan disalib dan burung akan memakan sebagian kepalanya. Demikian ditetapkan Allah. Penyuguh minuman memang dibebaskan pada esok harinya. Namun saking gembiranya ia sampai lupa pesan Nabi Yusuf untuk raja. Nabi Yusuf berpesan agar raja diberitahu bahwa ia tidak bersalah. Dan selanjutnya teman-teman, setelah Nabi Yusuf berada di penjara selama beberapa tahun, suatu malam Raja Mesir bermimpi aneh. Namun tak seorang pun ahli yang dapat menerangkan arti mimpinya itu. Melihat raja sangat resah, penyuguh minuman yang pernah dipenjara bersama Nabi Yusuf teringat kepada Nabi Yusuf, dan dia pun menceritakan tentang Nabi Yusuf yang pandai menafsirkan mimpi. Raja pun memanggil Nabi Yusuf untuk menghadap kepadanya dan berkata, "Harap engkau terangkan arti mimpiku tentang 7 ekor sapi betina gemuk dimakan 7 ekor sapi yang kurus." Dan sapinya itu sapi betina. Lalu tentang 7 butir gandum yang hijau dengan 7 butir gandum yang kering, kata sang raja.
dia menerangkan mimpinya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. "Bertanilah seperti biasa selama 7 tahun, jawab Nabi Yusuf alaihissalam. "Tetapi simpanlah hasil panennya, karena setelah itu akan datang 7 tahun musim kering yang sangat berat. Pada masa sulit itu, simpanlah bibit-bibit gandum, karena tahun berikutnya hujan turun menyuburkan tanah. Bahkan kalian dapat memanen dengan memeras anggur." Dan selanjutnya teman-teman, Nabi Yusuf pun dibebaskan oleh raja, karena raja begitu terkesan pada kesopanan dan luasnya ilmu Nabi Yusuf alaihissalam. "Hari ini maka aku mengangkat raja menjadi seorang yang berkedudukan tinggi dan dipercaya," kata raja penuh kebanggaan kepada Nabi Yusuf. "Jadikanlah aku bendaharawan negara," kata Nabi Yusuf dengan rendah hati. "Saya merasa disitulah letak kemampuan saya," terus kata Nabi Yusuf. Dengan kedudukan yang amat tinggi itu, Nabi Yusuf mempunyai kebebasan mengajak manusia menyembah Allah. Beliau dapat pergi sampai ke pelosok-pelosok negeri untuk menyantuni rakyatnya yang paling miskin. Semua orang amat menyintai Nabi Yusuf. Mesir pun menjadi negeri yang makmur. Kemarau yang hebat datang 7 tahun kemudian. Kelaparan mulai melanda semua negeri kecuali Mesir. Atas perintah Nabi Yusuf, rakyat Mesir telah menyimpan kelebihan panen. Dan selanjutnya teman-teman, bahaya kelaparan melanda banyak negeri. Keluarga Nabi Yakub alaihissalam di Palestina juga merasakan akan hal itu. Dan Nabi Yakub alaihissalam pun mengutus anak-anaknya pergi ke Mesir untuk membeli gandum, karena dikabarkan Mesir menjadi gudang makanan di saat masa paceklik. Semua berangkat ke Mesir, kecuali Bujamin, sang ayah tidak mengizinkannya pergi. Dan di Mesir, Nabi Yusuf menyambut ke-10 saudaranya yang ternyata tak seorang pun mengenalinya lagi sebagai saudara mereka, adik mereka. Nabi Yusuf bertanya, "Apakah jumlah kalian semua 10 orang?" Kata Nabi Yusuf kepada mereka, "Kami masih mempunyai seorang adik tuan," jawab salah seorang dari mereka. "Ia sengaja tinggal di rumah untuk menjaga ayah kami yang sudah tua renta. Bawalah kepadaku adik kalian itu," perintah Nabi Yusuf alaihissalam, "agar aku bisa memberi tambahan makanan. Anak-anak Nabi Yakub, jika kalian tidak membawanya, jangan kembali lagi ke sini, sebab tak ada lagi jatah makanan untuk kalian," kata Nabi Yusuf kepada kakak-kakaknya itu yang tidak mengenalnya lagi. Dan ketika sampai di rumah,
salah seorang berkata, "Ayah, kalau kami tak membawa Bunyamin, kami tak akan mendapat makanan lagi. Izinkanlah Bunyamin pergi. Kami benar-benar akan menjaganya," kata mereka kepada Nabi Yakub alaihissalam. "Setelah kalian menyia-nyiakan Yusuf, bagaimana aku bisa percaya lagi?" tanya Nabi Yakub alaihissalam kepada mereka. Mereka pun terdiam. Ketika barang bawaan dibuka, mereka menemukan kembali benda-benda yang telah ditukar bahan makanan. "Lihat ayah, kurang apa lagi?" kata seorang dari mereka. "Barang-barang kita dikembalikan, jadi kita tidak kehilangan apapun kalau kita tidak boleh membeli makanan. Bagaimana kami menghidupi keluarga dan saudara? Padahal kalau membawa Bunyamin, kita akan diberi tambahan yang banyak." Nabi Yakub pun terdiam lama. Kemudian perlahan, "Bunyamin boleh dibawa asal kalian membawanya kembali kepadaku. Berjanjilah atas nama Allah," kata Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Mereka pun berjanji akan menjaga Bunyamin. Ketika kembali bersama Bunyamin, Nabi Yusuf mengajak Bunyamin ke ruangan lain. "Tidak ingatkah engkau padaku?" tanya Nabi Yusuf kepada adiknya itu dengan suara bergetar. "Yusuf?" tanya Bunyamin ragu. Nabi Yusuf mengangguk. "Bunyamin adikku." Panggilan beliau terisak-isak, dan Bunyamin menghambur dan memeluk kakaknya erat-erat. "Aku ingin kau menunggu di sini, sementara aku akan berupaya membawa ayah kemari," kata Nabi Yusuf alaihissalam kepada Bunyamin. Nabi Yusuf mempunyai rencana, dan rencananya dijelaskan kepada adiknya Bunyamin. Bunyamin mengangguk setuju atas rencana Nabi Yusuf tersebut, dan Nabi Yusuf lalu memasukkan sebuah tempat minuman emas berbentuk piala ke dalam karung Bunyamin. Dan karung Bunyamin itu berisi gandum, bahan makanan yang dibeli kepada Nabi Yusuf. Ketika anak-anak Nabi Yakub itu bersiap-siap pulang ke Palestina, seorang pegawai istana berteriak, "Hai kafilah, kalian pencuri! Kami kehilangan piala raja," kata penjaga itu. "Demi Allah, kami datang kemari bukan untuk mencuri," kata anak-anak Nabi Yakub alaihissalam. Mereka membantah kepada Nabi Yusuf. Setelah isi karung diperiksa satu persatu, ternyata di karung Bunyamin ditemukan piala raja yang telah dicari tersebut. Maka timbullah kebencian kakak-kakak Nabi Yusuf terhadap Bunyamin. "Dia memang pencuri," gerutu mereka kesal. "Tolonglah kami," kata seorang dari mereka kepada Nabi Yusuf alaihissalam. "Ayah kami sudah tua
dan anak ini sangat disayangi. Ambillah salah seorang dari kami sebagai gantinya. Kata mereka kepada Nabi Yusuf, demi Allah, aku tidak akan menahan orang yang tidak bersalah. Jawab Nabi Yusuf tegas, aku bukan orang yang zalim. Kata Nabi Yusuf, rupanya rencana mereka, Bunyamin dan Nabi Yusuf tadi, dimasukkan ke dalam karung itu pialanya agar seakan-akan Bunyamin mencuri, padahal dia bukan mencuri. Itu rencana mereka agar Bunyamin bisa tinggal bersama Nabi Yusuf. Alasannya dia ditahan karena mencuri. Sebenarnya Bunyamin itu tidak mencuri. Dan selanjutnya, betapa kecewanya Nabi Yakub mendengar berita itu. Nabi Yakub berpaling dari anak-anaknya sambil menangis. Duhai Yusuf anakku, aku tidak merasa kalau Nabi Yusuf sudah meninggal. Allah memberiku keyakinan terhadap apa yang tidak kalian ketahui. Karena terus menangis, kedua bola mata Nabi Yakub alaihissalam menjadi putih dan tidak dapat melihat lagi. Keadaan bertambah parah. Bahan makanan keluarga Nabi Yakub alaihissalam sudah mulai menipis, sedang mereka hampir tak punya apa-apa untuk ditukar dengan bahan makanan. Dan selanjutnya, anak-anak Nabi Yakub alaihissalam kembali ke Mesir dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Dengan amat memelas, mereka memohon kepada Nabi Yusuf, keluarga kami sudah amat menderita. Kesini pun kami membawa barang-barang tak berharga untuk ditukarkan. Bersedekahlah kepada kami. Allah akan memberi ganjaran pada orang-orang yang bersedekah. Kata dari saudara-saudara Nabi Yusuf kepadanya. Timbul rasa iba di hati Nabi Yusuf, apalagi mendengar ayahnya menderita dan tidak bisa melihat. Apakah sekarang kalian sudah sadar betapa jeleknya perbuatan kalian pada Yusuf dan Bunyamin? Tanya Nabi Yusuf lembut tapi tajam kepada saudara-saudaranya itu. Mereka terhenyak dan kaget. Bagaimana mungkin bendaharawan Mesir ini bisa tahu rahasia mereka? Jangan-jangan apakah Anda benar-benar Yusuf? Kata mereka dengan gugup. Mereka sudah curiga bahwa yang di depan mereka itu adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengangguk dan dengan kepala tertunduk karena malu, mereka mengakui kesalahan. Demi Allah, sungguh Allah melebihkan kamu dari kami, dan kami benar-benar orang yang berdosa. Tak ada cercaan untuk kalian, ujar Nabi Yusuf sambil tersenyum. Mudah-mudahan Allah yang Maha Penyayang mengampuni kalian, kata Nabi Yusuf.
Dan bawalah ini pulang. Lanjut Nabi Ismail menyerahkan bajunya. Letakkanlah di wajah ayah agar Allah memulihkan matanya. Dan bawalah istri dan anak-anak kalian kemari. Dengan penuh kebahagiaan, mereka bergegas pulang ke Palestina. Nabi Yakub alaihissalam pun tersenyum. Beliau menatap anak-anaknya. Tidakkah aku pernah berkata bahwa aku mengetahui dari Allah hal yang tidak kamu ketahui? Kata Nabi Yakub kepada mereka sambil menangis. Anak-anak beliau memeluknya. Wahai ayah, mohonlah ampunan untuk kami. Sungguh kami ini orang yang penuh dosa. Sambil menahan haru, Nabi Yakub pun mendoakan anak-anaknya. Lalu mereka semua berkemas-kemas menuju Mesir. Alangkah bahagianya pertemuan Nabi Yusuf dengan ayahnya, yaitu Nabi Yakub. Dengan erat Nabi Yusuf merangkul ayahnya serta kakak-kakaknya. Beliau dudukkan orang tua itu di atas singgasana. Karena begitu kagum dengan keagungan Nabi Yusuf alaihissalam, mereka semua memberi penghormatan kepada beliau. Kejadian membahagiakan ini diabadikan Allah dalam Al-Quran. Begitulah kisah Nabi Yusuf alaihissalam.